Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau kembali menikmati kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan sepanjang minggu ini bagi setiap kita. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami, atas berkat yang Kau sudah limpahkan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus, teramat sangat baik ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan menaikkan pujian syukur kami hanya padamu ya Tuhan Yesus. Kau jamah kami ya Tuhan Yesus, urapi kami dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Biarkan pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidup
hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau
Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, kita ada sampai pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjamah setiap kehidupan kita. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, saudara. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini dari dalam hati kita yang paling dalam, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dia jamah senap hidupku, ya Yesus jamahlah setiap kami, Yesus, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah, dia jamah senap hidupku, beri damai dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi kita pujikan, dia jamah, dia jamah senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah
mari kita berbahasa roh saudara. Mari naikkan Tuhan, muliakan Tuhan. Ya Yesus, ya Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah menjamah setiap kami. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami. Biarkanlah apa yang Engkau sampaikan pada setiap kami melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus, itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita kembali beribadah, walaupun beribadah di rumah. Pada saat ini sudah di penghujung bulan Juli. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dan ada sukacita. Mari sebelum kita mulai beri salam kepada keluarga kita, kepada ibu, istri, anak, untuk berkata sukacita penuh dalam ibadah pagi ini. Tidak terasa sudah kira-kira hampir 3 bulan lebih kita beribadah secara online. Tapi saya percaya dalam ibadah kita saat ini hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga masing-masing di rumah. Sehingga ibadah kita yang penuh dengan sukacita ini akan mendatangkan berkat-berkat. Walaupun dalam kondisi suasana atau keadaan yang semakin sulit. Tema bulan Juli adalah rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih jauh, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena anugerah-Mu kita dapat kembali beribadah di minggu yang indah ini Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online dari suatu keluarga dengan keluarga yang lain Tuhan, tidak bersamaan, tapi kami percaya hadirat-Mu, Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan pimpin kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Biarlah pada saat kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau buka hati kami Tuhan, untuk kami menerima sabda-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang ditabur dapat bertumbuh, berbuah bagi kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak punya kemampuan apa-apa, untuk Engkau pakai memberkati umat-Mu, jemaat, gereja, Yesus the Center Church Tuhan. Pagi ini, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama katakan, amin. Berbicara mengenai tema, atau berbicara mengenai tema kita, yaitu rancangan Tuhan tidak pernah gagal, saya percaya kita semua pasti aminkan. Kita sebagai umat yang pilihan Tuhan,
kita sebagai umat percaya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengetahui rancangan Tuhan atas kita? Apakah kita mengetahui apa yang Tuhan rancangkan kepada pribadi, kepada keluarga, bahkan kepada kehidupan kita di dalam masyarakat? Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan. Ini kata Tuhan. Bahwa Dia akan menjaga, memelihara, melindungi kita. Dan rancangannya senantiasa penuh dengan harapan. Jadi jelas, rancangan Tuhan buat kita dari firman-Nya Yeremia 29 ayat 11 ini adalah penuh harapan. Yang jadi masalah atau menjadi pertanyaan, mengapa sih masih ada dari kita, dari jemaat, dari saudara-saudara yang mendengar atau mengikuti khotbah pada pagi hari ini, yang merasakan bahwa apa yang ada di Yeremia 29 itu saya belum merasakan. Atau dengan kata lain, kita tidak mengetahui, mungkin sebagian besar dari kita tidak mengetahui apa rancangan Tuhan buat kita. Walaupun janjinya kepada kita bahwa kita punya masa depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita kalau berbicara mengenai rancangan Tuhan, ada hal-hal yang kita perlu ketahui. Sehingga kita tahu sebenarnya kenapa kita tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mari kita lihat supaya kita tidak gagal paham dan tidak menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar doa saya, sehingga kadangkala kita mengambil tindakan yang sedikit mengecewakan Tuhan, atau kata lain kita bilang tidak Tuhan-Tuhanan, di mana kondisi situasi yang ada dan bahkan ada saat ini sering membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, atau saya mau bagikan, atau mau share, bahwa kenapa kita sering tidak masuk atau tidak mengetahui rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Kita ketahui tentang cerita Yusuf. Kalau saudara-saudara mau buka firman Tuhan, kita buka sama-sama di Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Yusuf, judul perikopnya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang,
mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi aku dan sujud menyembah ke berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ini menjadi raja? Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaknya matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diberitakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Jadi poin pertama yaitu sikap hati. Kita tahu bahwa Tuhan sering berbicara melalui beberapa atau banyak cara. Dan salah satunya adalah mimpi. Kalau salah dua atau dan selanjutnya bisa melalui firman-Nya, Alkitab, bisa melalui doa, dan juga bisa dari hati nurani kita. Dan yang terjadi saat kejadian Yusuf ini adalah Tuhan memberitahu rancangannya bukan kepada Yusuf saja, tetapi sebetulnya kepada Yakub atau Israel, atau lebih lagi terhadap bangsa Israel, yaitu bahwa bencana kelaparan akan terjadi di dunia dan Yusuf akan dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi melalui mimpi Yusuf, Tuhan memberitahu kepada mereka, baik Yakub atau Israel, baik kepada anak-anak atau saudara-saudara Yakub. Dan kita tahu, kalau kita baca di ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Jadi yang pertama adalah sikap iri hati. Begitupun doa. Kalau kita lihat, doa itu seringkali kita merasa, Tuhan kok tidak mendengar doa kita. Tuhan kok tidak menjawab doa kita. Tetapi sebetulnya yang saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang harus diketahui adalah sikap hati. Sebelum kita masuk dalam doa atau kita datang kepada Tuhan, mari sikap hati kita kudus. Jika ada rasa benci, rasa marah, rasa iri hati, rasa dendam dan rasa segala yang tidak benar, bereskan. Sehingga telinga kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi dengan kata lain, jika kita berdoa sudah hidup dalam pertobatan dan kudus, maka jawaban Tuhan, saudara, pasti dengar. Yang kadang-kalanya kita tidak dengar, seperti saudara-saudara Yusuf, bahkan orang tua Yusuf, karena mereka mempunyai sifat kesombongan, sifat benci, sifat iri hati terhadap Yusuf. Sehingga melalui mimpi atau doa, mereka tidak menangkap akan rancangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan,
tetapi rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi poin yang pertama, mari kita mengambil sikap hati yang benar. Kita tahu kondisi saat ini di mana virus corona sedang melanda bangsa ini dan sangat-sangat berbahaya. Dan bukan saja virus corona melanda bangsa ini membuat berbahaya bagi kesehatan, tetapi ekonomi bangsa ini pun dalam keadaan titik-titik yang kritis. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Datang beribadah, kita buka hati kita. Dan terlebih lagi, kita kuduskan kita. Jika ada rasa benci, ada rasa marah, ada rasa permusuhan, mari kita lepas pengampunan. Kita ingat, Yusuf pada saat bertemu dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya, dia menangis. Dia melepas pengampunan. Dan kita tahu, dia dimuliakan Tuhan. Bukan Yusuf saja, tetapi seluruh keluarga Yakub atau Israel, bahkan bangsa Israel dilindungi Tuhan, diberi makan yang cukup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka hati kita. Kita ambil sikap hati yang baik, sehingga pada saat kita mendengar suara Tuhan, kita tahu rancangannya indah pada waktunya bagi kita. Itu poin pertama. Poin kedua adalah penyertaan Tuhan. Apa pada saat Yusuf bermimpi dan melalui proses dia melakukan segala apa yang Tuhan berikan tuntun kepada dia, tidak ada masalah? Ada. Kita tahu cerita Yusuf, yaitu kalau kita baca, Bapak Ibu boleh baca di rumah atau di saat nanti, yaitu di Kejadian 39. Banyak kejadian-kejadian yang dialami Yusuf. Pertama, Yusuf masuk ke dalam sumur. Bukan masuk, dibuang ke dalam sumur. Kedua, Yusuf dijual kepada saudagar atau keturunan Ismail. Bahkan sampai ke Mesir dibeli atau diambil oleh Potifar. Bahkan karena penyertaan Tuhan, dia dapat selamat dari saudara-saudaranya yang ingin membunuhnya. Juga pada saat dia sampai ke Potifar, dia diberi tanggung jawab yang besar untuk kediaman atau rumah atau apa yang ada di rumah Potifar selain istrinya. Tapi kita tahu kejadiannya, dia difitnah dan dimasukkan dalam penjara oleh karena perbuatan jahat istri Potifar. Kita juga ketahui bahwa pada saat di penjara, Tuhan memberi dia hikmat, Tuhan melindungi dia, sehingga dia dapat menerjemahkan mimpi-mimpi, bahkan mimpi Firaun. Sehingga Tuhan memberi dia untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah yang dialami oleh Yusuf itu pun kita bisa alami Tuhan. Kita bisa mengalaminya. Tuhan tidak senantiasa membiarkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kita
tapi penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi saudara dan saya. Kita ketahui bahwa dalam kondisi seperti saat ini, semua orang prihatin dan was-was. Tetapi kita harus percaya, penyertaan Tuhan menyertai saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dan kita orang-orang yang percaya bahwa karena sampai saat ini pun kita masih dalam lindungannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ujian dapat terjadi. Apapun yang kita bisa alami, tapi yang kita harus pegang dan kita harus punya iman bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi saudara dan saya. Jika saat ini kondisi begitu rumit, begitu susah, tapi kita harus tetap bersyukur karena sampai dengan hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bernapas, kita masih dilindungi dari COVID-19, bahkan kita masih bisa makan. Itu semuanya karena anugerah dan percaya. Tidak lama lagi virus corona ini akan lenyap dan Tuhan akan memberikan kita berkat-berkat dan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Jadi yang kita perlu ketahui bahwa sikap hati Yusuf sehingga dia diberkati atau penyertaan Tuhan ada pada Yusuf itu adalah pertama, tetap sukacita. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita percaya Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita karena Dia punya kuasa. Oleh sebab itu, sikap hati kita harus tetap sukacita seperti Yusuf. Kedua, tidak fokus pada masalah. Kalau kita dengar berita, kita dengar cerita, kita ingat ngomongan tentang keadaan COVID dan di mana bahkan di Indonesia, bahkan di luar, kita akan selalu mungkin akan jadi takut, jadi khawatir. Tapi pagi ini atau hari ini saya akan berkata pada saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan fokus kepada masalahmu, karena aku berkuasa terhadap semua yang ada di bumi maupun di surga. Percaya Tuhan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Ketiga, sikap hati Yusuf yaitu integritas. Integritas Yusuf tidak bisa diragukan. Dia jujur, dia melakukan semuanya karena dia tahu dia adalah anak Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga menunjukkan integritas kita dalam hidup kita, baik dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat. Dan sikap menolong orang dengan hikmat dari Tuhan. Kadangkala kita berpikir bahwa dengan kondisi saat ini, dengan keadaan segini, kita yang perlu ditolong. Tapi sebenarnya pagi ini Tuhan mengajarkan kita, bukan kita yang harus ditolong. Karena Tuhan selalu memelihara dan menjaga kita. Yang patut, yang harus ditolong oleh ialah orang-orang yang dalam keadaan sulit dan susah. Banyak anak-anak jalanan, para fakir miskin, orang-orang tua di pantai-pantai jompo, semua perlu perhatian kita. Jika saudara diberkati, jangan lupa memberkati. Dan yang terakhir, sikap mengampuni yang ada pada Yusuf.
Seperti tadi saya sudah katakan, pada saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, yang timbul dalam hatinya adalah pengampunan. Mari kita juga mengampuni sesama kita, terlebih keluarga kita. Istri mengampuni suami, suami mengampuni istri, orang tua mengampuni anak-anak, anak-anak mengampuni orang tua. Dalam pengampunan, maka pada saat kita datang berbicara kepada Tuhan, telinga kita terbuka untuk mendengar suara Tuhan. Itu adalah poin yang kedua dan yang terakhir, yaitu rancangan Tuhan adalah tidak pernah gagal, khususnya untuk keselamatan umatnya. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremuk kepalamu dan engkau akan meremuk tumitnya. Ini berbicara tentang dosa yang sudah diperbuat oleh Hawa, sehingga kita semua jatuh dalam dosa. Tetapi janji Tuhan bahwa keturunan kita atau keturunan Adam dan Hawa lah, keturunan manusia lah, yaitu Yesus yang akan meremukkan, menghancurkan segala dosa dan membebaskan umatnya dari dosa. Ini adalah rancangan Tuhan yang sangat mulia bagi kita orang-orang yang percaya, bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan. Jadi rancangannya bukan hanya masa depan, bukan hanya rancangan yang ada di dunia yang membuat kita menjadi sejahtera atau membuat kita menjadi sukacita atau membuat kita bahagia dan segalanya yang ada di dunia. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan yang tidak pernah gagal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan rancangan itu pasti terjadi. Tanda-tanda kedatangannya yang kedua sudah jelas. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, juga saya, untuk menyiapkan diri. Kita berjaga-jaga, kita senantiasa selalu mengambil bagian untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita ikut dalam rombongan atau kita ikut dalam karya keselamatannya. Karena itulah satu-satunya atau itulah rancangan Tuhan yang indah bagi kita umat yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akhiri, saya akan membaca suatu firman, dan ini merupakan doa saya bagi kita semua, yaitu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Saya berdoa dan percaya, saudara dan saya pun dalam keadaan sulit dan pandemik COVID-19 ini, juga dalam krisis ekonomi ini, persediaan makanan
9 bahan pokok atau sembako tidak akan habis, dan kebutuhan finansial untuk kehidupan hari-hari tercukupkan sampai pada waktu Tuhan mengenyahkan atau menghapus atau menghilangkan COVID-19 dan masa krisis di bumi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hamba sudah memberitakan firman-Mu. Hamba sudah mengatakan apa yang hamba katakan kepada umat-Mu. Hamba percaya Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, rancangan-Mu tidak pernah gagal. Bagi anak-anak-Mu, bagi kami yang percaya, yang berserah penuh kepadamu, yang menaruh pengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau hanya minta kepada kami untuk mempunyai sikap hati yang kudus, yang benar di hadapan hadirat-Mu. Sehingga apa yang Engkau rancangkan kepada kami dapat mendengar, kami dapat mengikuti, kami dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Karena kami tahu kehendak-Mu baik Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati segala kehidupan keluarga lepas keluarga. Dalam kondisi saat sulit seperti ini Tuhan, kami hanya percaya, kami tahu Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba percaya Tuhan, hamba serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa hamba-Mu pada hari ini, dalam ibadah ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengangkat tangan kami. Kita akan menerima berkat. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Karena
Karena kami tahu ya Tuhan, segala penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, sebab sampai saat ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami menerima berkat daripada Engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.